Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mendadak Horor. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Dukung channel ini supaya bisa berkembang. Tak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke ceritanya. Di lereng gunung yang curam dan sunyi, di mana pepohonan tinggi menjulang seperti tangan-tangan raksasa yang siap meraih langit, terdapat sebuah kampung kecil bernama Desa Gunung Asap. Nama itu bukan tanpa alasan. Setiap malam, kabut tebal turun dari puncak gunung, menyelimuti rumah-rumah kayu tua yang berdiri rapat seperti mayat-mayat yang saling bergandengan dalam kegelapan. Kabut itu bukan sekadar uap air biasa. Ia datang dengan hembusan angin dingin yang menusuk tulang, membawa aroma lembab tanah basah bercampur daun busuk, seolah-olah gunung itu sendiri bernapas, menghembuskan nafas busuk dari perutnya yang gelap. Warga desa sudah terbiasa dengan kabut ini, tapi akhir-akhir ini, ada sesuatu yang berbeda. Kabut itu terasa lebih berat, lebih hidup, seakan-akan menyembunyikan mata-mata tak kasat mata yang mengawasi setiap gerak-gerik mereka dari balik tirai putihnya yang pekat. Rizal, pemuda berusia 25 tahun dengan tubuh tegap dan mata tajam yang selalu menyiratkan ketenangan, tinggal di salah satu rumah kayu yang paling sederhana di pinggir desa. Rumah itu milik ayahnya, Kiai Abdullah, seorang kiai kampung yang saleh dan dihormati oleh semua warga. Kiai Abdullah adalah orang tua yang bijak, dengan jenggot putih panjang dan suara lembut yang bisa menenangkan jiwa yang gelisah. Ia sering duduk di teras rumah, membaca kitab suci di bawah cahaya pelita minyak yang redup, sementara angin malam menyapu halaman depan. Rizal adalah anak tunggalnya, yang sejak kecil sudah diajari ilmu spiritual untuk melawan hal-hal gaib yang sering mengganggu desa. Nak, dunia ini penuh dengan yang terlihat dan yang tak terlihat, kata ayahnya suatu kali. Suaranya bergema seperti gema dari gua. Gelap, kau harus kuat, karena kegelapan selalu mengintai mereka yang lemah. Rizal bukanlah pemuda biasa. Ia dikenal di desa sebagai orang yang tak pernah gentar menghadapi cerita-cerita mistis yang beredar. Pernah, ketika seorang warga diganggu oleh suara ketukan aneh di pintu tengah malam, Rizal datang dengan doa-doa warisan ayahnya, melafalkan ayat-ayat suci hingga suara itu lenyap seperti asap yang tertiup angin. Warga sering datang ke rumahnya, membawa masalah-masalah aneh, mimpi buruk yang berulang, bayangan hitam yang melintas di sudut mata, atau bahkan hewan-hewan mati yang tiba-tiba muncul di halaman rumah tanpa sebab. Rizal selalu membantu dengan tenang, tanpa meminta imbalan apapun. Hidupnya sederhana. Pagi hari ia bekerja di sawah, sore hari belajar dari ayahnya, dan malam hari ia duduk sendirian di teras, mendengarkan suara angin yang berhembus dari hutan belantara di belakang desa. Hutan itu adalah tempat yang ditakuti oleh warga. Pohon-pohonnya tinggi dan rapat, daun-daunnya bergoyang seperti bisikan rahasia, dan di malam hari, cahaya bulan yang menyusup melalui celah-celah ranting menciptakan bayangan aneh yang tampak seperti sosok-sosok manusia yang membungkuk. Konon, hutan itu adalah rumah bagi roh-roh leluhur yang gelisah, yang kadang-kadang turun ke desa untuk mengganggu mereka yang lalai. Rizal pernah masuk ke sana saat kecil, mengikuti ayahnya untuk mengumpulkan herbal obat, tapi ia ingat betul bagaimana udara di sana terasa lebih dingin, lebih lembab, seolah-olah tanahnya sendiri bernapas. Akhir-akhir ini, angin dari hutan itu membawa sesuatu yang lebih mengerikan, bisikan aneh, seperti suara tangisan samar yang terbawa angin, membuat bulu kuduk berdiri bagi siapapun yang mendengarnya. Bukan tangisan bayi atau anak kecil, tapi tangisan orang dewasa yang penuh keputusasaan, seperti seseorang yang terperangkap dalam mimpi buruk abadi. Malam itu, seperti biasa, Rizal duduk di teras rumahnya setelah sholat Isya. Pelita minyak di sampingnya berkedip-kedip, menciptakan bayangan panjang yang menari di dinding kayu yang sudah lapuk. Ayahnya sudah tidur di dalam. Nafasnya teratur seperti irama doa yang tak pernah putus. Kabut mulai turun,
lambat tapi pasti, menyusup melalui celah-celah pohon dan menyelimuti desa seperti selimut putih yang dingin. Rizal menarik napas dalam, merasakan udara lembab yang mengisi paru-parunya. Ada sesuatu yang aneh malam ini. Getaran samar di udara, seperti denyut nadi yang tak terlihat, membuat hatinya berdegup lebih cepat. Ia bukan orang yang mudah takut, tapi firasat ini berbeda. Seolah-olah ada sesuatu yang jahat sedang bangun dari tidurnya yang panjang. Pandangannya tertuju ke rumah di seberang jalan, rumah yang baru saja dibangun dengan megahnya. Itu milik Pak Haji Romi, tetangga yang baru pulang dari Tanah Suci setelah menunaikan ibadah haji. Pak Haji Romi dulu adalah orang biasa, seorang petani miskin seperti yang lain. Tapi entah bagaimana, dalam waktu singkat, ia menjadi kaya raya. Rumahnya yang dulu reot kini berdiri seperti istana kecil, dinding batu kokoh, atap genteng merah mengkilap, dan halaman luas dengan taman bunga yang selalu mekar meski musim kemarau. Warga bergosip di warung kopi, bertanya-tanya dari mana datangnya kekayaan itu. Mungkin warisan keluarga, kata yang optimis. Atau mungkin dia menang lotre, tambah yang lain. Tapi ada yang berbisik lebih pelan, dengan suara gemetar, pesugihan, mungkin. Hati-hati, jangan dekat-dekat. Pak Haji Romi sendiri terlihat berubah. Ia yang dulu ramah dan suka bercanda, kini jarang keluar rumah. Wajahnya pucat, matanya cekung seperti orang yang tak pernah tidur, dan senyumnya terasa dipaksakan, seperti topeng yang retak. Rizal pernah menyapanya di pasar, tapi pria itu hanya mengangguk singkat. Matanya melirik ke hutan belantara seolah-olah ada sesuatu di sana yang memanggilnya. Malam ini, dari teras rumahnya, Rizal bisa melihat cahaya redup dari jendela rumah Pak Haji Romi. Cahaya itu bukan dari lampu listrik biasa. Ia berkedip aneh, seperti api lilin yang ditiup angin, dan sesekali, bayangan panjang melintas di balik tirai, membuat Rizal merinding. Angin malam semakin kencang, membawa bisikan. Itu lagi, suara tangisan samar yang kini terdengar lebih dekat, seperti datang dari arah rumah Pak Haji Romi. Rizal berdiri, tangannya memegang pagar kayu yang dingin. Udara terasa lebih berat, lembab seperti napas makhluk tak terlihat yang mendekat. Ia mencoba mengabaikannya, tapi firasat jahat itu semakin kuat, seperti getaran listrik yang menyusup ke tulangnya. Apa yang sedang terjadi di desa ini? Gumamnya sendirian, suaranya hilang, ditelan kabut. Ia tahu, ini bukan akhir dari malam yang tenang. Ini adalah awal dari sesuatu yang gelap, sesuatu yang akan menguji keberaniannya lebih dari sebelumnya. Kabut semakin pekat, menyembunyikan bintang-bintang di langit, meninggalkan desa dalam kegelapan total. Di kejauhan, dari hutan, terdengar suara ranting patah, seperti langkah kaki yang pelan tapi pasti. Rizal menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri dengan doa ayahnya. Tapi dalam hati, ia tahu, kegelapan sedang mengintai, dan ia mungkin satu-satunya yang bisa menghadapinya. Beberapa malam setelah firasat aneh itu menghantui Rizal, desa mulai terguncang oleh sesuatu yang lebih nyata dan mengerikan. Malam demi malam, ketika jam dinding kayu di rumah-rumah warga berdetak pelan menuju tengah malam, jeritan menusuk telinga tiba-tiba pecah dari arah rumah Pak Haji Romi. Bukan jeritan biasa seperti orang kesakitan atau marah. Ini lebih seperti lolongan yang terdistorsi, campuran antara tangisan manusia dan raungan binatang buas yang terperangkap. Suara itu datang tiba-tiba, menusuk kegelapan seperti pisau tajam, membuat anjing-anjing desa menggonggong histeris dan burung-burung malam beterbangan dari sarangnya. Jeritan itu singkat, tapi gemaannya bertahan lama, bergaung di lereng gunung seolah-olah dinding-dinding batu ikut memperkuatnya, membuat siapapun yang mendengarnya merasa jantungnya berhenti sejenak. Pada malam pertama, jeritan itu terdengar sekitar pukul 2 dini hari. Rizal,
yang biasanya tidur nyenyak setelah hari panjang di sawah, terbangun dengan keringat dingin membasahi punggungnya. Ia duduk di tempat tidur, telinganya masih berdengung. Rumahnya sunyi, hanya suara angin yang menyusup melalui celah-celah dinding kayu. Ayahnya, Kiai Abdullah, juga terbangun di kamar sebelah. Tapi pria tua itu hanya bergumam doa pelan. Sebelum kembali tidur, seolah-olah sudah terbiasa dengan gangguan semacam itu. Rizal mencoba meyakinkan diri bahwa itu mungkin hanya mimpi. Tapi saat ia membuka jendela kecil di kamarnya, angin malah membawa sesuatu yang lebih buruk, bau amis darah yang menyengat, seperti darah segar yang tumpah di tanah basah. Bau itu menyusup ke hidungnya seperti asap beracun, membuat perutnya mual dan kepalanya pusing. Ia menutup jendela dengan cepat, tapi bau itu sudah menempel di udara kamar, seperti hantu yang tak mau pergi. Keesokan paginya, desa gempar. Di warung kopi kecil di pinggir jalan tanah, warga berkumpul dengan wajah pucat dan mata merah karena kurang tidur. Pak RT, seorang pria parubaya dengan kumis tebal, menceritakan bagaimana jeritan itu membuat istrinya berteriak ketakutan hingga jatuh dari tempat tidur. Itu dari rumah Pak Haji Romi, pasti, katanya dengan suara bergetar, sambil menyeruput kopi hitam yang sudah dingin. Yang lain mengangguk setuju, tapi tak ada yang berani mengonfirmasi. Seorang nelayan tua bernama Pak Joko berbisik, "Saya pernah mendengar suara seperti itu di laut malam, saat arwah nelayan tenggelam memanggil. Tapi ini lebih dekat, lebih haus." Warga saling pandang, ketakutan mereka, seperti kabut yang tak terlihat, menyelimuti percakapan mereka. Tak ada yang mau mendekati rumah Pak Haji Romi, yang berdiri megah di ujung desa seperti makam mewah yang salah tempat. Malam kedua, jeritan itu datang lagi, lebih keras dan lebih panjang. Kali ini, disertai dengan suara aneh lain, seperti gesekan kuku tajam di kayu, diikuti oleh hembusan angin yang tiba-tiba kencang, membuat daun-daun pohon bergoyang liar. Bau amis darah semakin kuat, menyusup ke rumah-rumah sekitar seperti ular yang merayap melalui ventilasi. Bu Siti, bukan gadis yatim piatu itu, tapi seorang ibu rumah tangga tetangga. Rizal mengaku melihat bayangan hitam melintas di jendela rumahnya setelah jeritan berhenti, seperti orang merangkak. Tapi tubuhnya terlalu panjang, terlalu gelap, katanya kepada suaminya. Suaranya gemetar seperti daun kering. Warga mulai curiga, tapi ketakutan membuat mereka diam. Siapapun yang mencoba mendekat atau mengintip rumah Pak Haji Romi malam itu, keesokan harinya menceritakan mimpi buruk yang sama. Bayangan hitam merangkak di dinding kamar. Mereka mendekat dengan suara napas berat yang lembab, tangan kurus meraih leher mereka dalam kegelapan. Pak Karim, seorang petani yang nekat mengintip dari balik pagar, terbangun berteriak. Tubuhnya basah kuyup keringat, dan paginya ia demam tinggi, bergumam tentang mata merah yang menyala di mimpi. Rizal, dengan latar belakang ilmu spiritual yang kuat dari ayahnya, merasakan ini bukan sekadar gangguan biasa. Ia terbiasa menghadapi hal-hal gaib. Pernah ia usir roh penasaran yang mengganggu sumur desa dengan doa dan air suci, tapi ini terasa lebih dalam, lebih jahat. Malam ketiga, jeritan itu membangunkannya lagi, tapi kali ini disertai mimpi aneh yang membuatnya terlonjak bangun dengan napas tersengal. Dalam mimpi itu, ia melihat seorang gadis dengan wajah pucat seperti mayat yang baru bangkit dari kubur. Rambutnya basah dan menempel di kulitnya yang biru keabu-abuan. Gadis itu berdiri di tengah kabut, matanya lebar ketakutan, dan ia mengulurkan tangan ke arah Rizal. "Tolong selamatkan aku," bisiknya dengan suara yang retak, seperti angin yang melewati celah batu. Saat tangannya menyentuh bahu Rizal, dinginnya seperti es yang membekukan darah, menyusup ke tulangnya dan membuat seluruh tubuhnya kaku.
Rizal terbangun dengan jeritan tertahan. Tangannya memegang bahu yang masih terasa dingin, seolah-olah bekas sentuhan. Itu nyata. Ia bangun dan berjalan ke teras, mencoba menenangkan diri dengan hembusan angin malam. Dari sana, ia bisa melihat rumah Pak Haji Romi yang gelap. Hanya satu jendela yang menyala redup, seperti mata yang mengintai dari kegelapan. Pak Haji Romi sendiri terlihat semakin berubah. Pagi harinya, saat Rizal bertemu dengannya di jalan desa, pria itu tampak lebih kurus, kulitnya menggelambir seperti kain basah yang dikeringkan terlalu lama. Matanya cekung seperti lubang kubur yang dalam, dan saat ia berjalan, langkahnya tertatih, seolah-olah ada beban tak terlihat yang menariknya ke bawah. "Selamat pagi, Pak Haji," sapa Rizal dengan suara tenang, tapi hati berdebar. Pak Haji Romi hanya melirik sekilas, senyumnya tipis dan palsu, seperti topeng yang retak. "Pagi," jawabnya singkat, suaranya serak, seperti orang yang haus berhari-hari. Bau amis samar tercium dari tubuhnya, membuat Rizal mundur selangkah tanpa sadar. Jeritan malam semakin intens, malam demi malam, seperti irama kutukan yang tak berhenti. Bau darah amis kini tak hanya datang saat jeritan, tapi kadang menyusup siang hari, membuat warga menutup hidung dengan kain. Anak-anak desa mulai menangis malam hari, mengaku melihat mimpi tentang tangan-tangan pucat yang keluar dari bawah tempat tidur. Rizal tahu ini tak bisa dibiarkan. Mimpi gadis pucat itu datang lagi malam berikutnya. Lebih jelas, lebih mendesak. Tangannya yang dingin kini meraih lehernya, bisikannya lebih lantang, "Dia haus, selamatkan aku sebelum terlambat." Rizal terbangun dengan jantung berdegup kencang, yakin bahwa Pak Haji Romi ada di balik semua ini. Tapi ia tak mau bertindak gegabah. Dengan ilmu ayahnya sebagai panduan, ia memutuskan untuk mengamati dari kejauhan dulu, mengawasi rumah itu dari balik pohon di pinggir desa, mencatat setiap suara aneh, setiap bayangan yang melintas. Malam semakin gelap, kabut semakin pekat, dan Rizal merasa ada sesuatu yang mengawasinya dari balik kegelapan yang semakin mendekat. Suara jeritan itu kini seperti panggilan, bukan sekadar gangguan. Setiap malam, ia terasa lebih dekat, lebih pribadi, seolah-olah ditujukan untuk desa secara keseluruhan. Warga mulai menutup pintu lebih awal, menyematkan doa di ambang rumah, tapi ketakutan tetap ada, seperti bayangan yang tak pernah hilang. Rizal, di teras rumahnya, memegang tasbih. Ayahnya melafalkan doa pelan sambil menatap rumah Pak Haji Romi. Bau amis kembali datang, menyusup seperti janji kematian yang lambat. Ia tahu, ini baru permulaan. Kegelapan sedang membangun kekuatannya, dan jeritan malam yang pertama hanyalah bisikan awal dari teror yang lebih besar. Pagi itu, desa terbangun dalam keheningan yang tak biasa, seolah-olah malam purnama sebelumnya telah menyedot semua suara ke dalam kegelapan. Bulan purnama baru saja lewat, meninggalkan langit yang masih gelap di ufuk timur, dan kabut pagi yang lebih tebal dari biasanya, seperti napas dingin dari makam yang baru dibuka. Warga mulai beraktivitas pelan, tapi ada sesuatu yang mengganjal di udara, sebuah kekosongan yang tak terucap. Siti, gadis yatim piatu berusia 18 tahun yang polos dan selalu tersenyum malu-malu, tak muncul seperti biasa. Ia biasanya terlihat di halaman rumah Pak Haji Romi, menyapu daun-daun kering dengan sapu lidi, atau membawa keranjang cucian ke sungai kecil di pinggir desa. Tapi hari ini, tak ada tanda-tandanya. Rumah Pak Haji Romi tampak sepi, pintu depannya tertutup rapat, dan asap dari dapur tak mengepul seperti setiap pagi. Siti bukan gadis biasa di mata warga. Ia yatim, piatu sejak kecil, kehilangan orang tuanya dalam banjir bandang yang melanda desa 10 tahun lalu. Sejak itu, ia tinggal dari rumah ke rumah, bekerja sebagai pembantu untuk mencari nafkah. Wajahnya bulat dengan mata besar yang selalu penuh rasa ingin tahu,
Rambutnya diikat sederhana dengan kain hitam, dan senyumnya bisa menghangatkan hati siapapun di hari yang dingin. Ia polos, tak pernah bergosip atau mengeluh, selalu membantu tetangga dengan tangan ringan. Beberapa bulan lalu, Pak Haji Romi mempekerjakannya sebagai pembantu rumah tangga, dan sejak itu, Siti tampak lebih bahagia, setidaknya dari luar. Rumah besar, makan enak, katanya suatu kali kepada Rizal saat mereka bertemu di pasar. Suaranya riang seperti anak kecil. Rizal, yang pernah berteman dengannya sejak kecil, sering mengobrol dengannya tentang hal-hal sepele, cuaca, panen sawah, atau cerita lucu dari desa. Ia melihat Siti seperti adik perempuan yang perlu dilindungi, terutama di desa yang penuh rahasia gelap. Seperti ini, kabar hilangnya Siti menyebar seperti api di rumput kering. Dimulai dari Bu Aminah, tetangga sebelah rumah Pak Haji Romi, yang biasanya melihat Siti pagi-pagi. Saat ia memanggil dari pagar, tak ada jawaban. Penasaran, Bu Aminah mendekat dan melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Jejak darah segar di halaman belakang membentuk pola aneh, seperti tetesan yang terseret menuju ke arah hutan belantara. Darah itu masih basah, merah gelap seperti tinta yang baru tumpah, dan baunya amis menyengat, bercampur dengan aroma tanah lembab setelah hujan malam. Jejak itu berhenti di pinggir pagar belakang, seolah-olah sesuatu telah melompat atau menghilang ke kegelapan. Bu Aminah berteriak, memanggil warga lain, dan segera kerumunan kecil berkumpul. "Siti! Mana Siti?" seru mereka, tapi rumah tetap sunyi. Pak Haji Romi keluar dengan wajah pucat, mengaku tak tahu apa-apa. "Mungkin dia pulang kampung," katanya pelan. Suaranya datar seperti orang yang membaca naskah, tapi matanya menghindar, dan tangannya gemetar saat memegang tongkat kayu. Polisi desa, seorang pria tua bernama Pak Surya, yang lebih sering duduk di pos jaga sambil minum teh, datang setelah dipanggil. Ia memeriksa jejak darah itu dengan setengah hati, menyentuhnya dengan ujung sepatu, dan menggelengkan kepala. "Ini bisa darah ayam atau apa saja," gumamnya. Suaranya bosan. "Jangan langsung panik. Mungkin rumor saja. Siti, gadis dewasa, bisa pergi sendiri." Warga protes pelan, tapi Pak Surya mengabaikannya, mengatakan akan laporkan ke Polsek Kota jika tak ada kabar dalam 2 hari. Tapi di mata Rizal, yang ikut melihat dari kejauhan, ini bukan rumor. Saat ia mendekat ke halaman itu setelah kerumunan bubar, ia merasakan firasat kuat yang menyusup ke tulangnya, seperti getaran dingin yang datang dari dalam tanah. Jejak darah itu bukan sembarang, pola tetesannya seperti bekas perjuangan, dan baunya bukan darah hewan biasa. Ada campuran amis yang sama dengan yang ia cium malam-malam sebelumnya, tapi kali ini lebih pekat, lebih mengancam. Rizal ingat pertemuan terakhirnya dengan Siti 2 hari lalu di sungai. Ia sedang mencuci pakaian, air dingin mengalir di kakinya, dan Siti tampak gelisah. "Kak Rizal, akhir-akhir ini rumah Pak Haji aneh," bisiknya pelan, matanya melirik ke sekitar seolah takut didengar. Malam-malam ada suara aneh dari belakang, seperti orang menggali tanah. Dan Pak Haji, dia sering bicara sendiri. Rizal menepuk bahunya, mencoba menenangkan, tapi kini kata-kata itu bergema seperti peringatan. Ia yakin Siti belum mati. Firasat spiritual dari ayahnya memberi tahu bahwa jiwanya masih terikat di dunia ini, terperangkap dalam sesuatu yang jahat, seperti jaring laba-laba tak terlihat yang menjerat korban. Hatinya berat, campuran antara khawatir dan amarah. Siti tak pantas hilang begitu saja, lenyap seperti asap di angin malam. Malam itu, setelah matahari terbenam dan kabut kembali menyelimuti desa, Rizal tak bisa tidur. Ia duduk di teras, memegang tasbih kayu yang sudah usang,
melafalkan doa pelan untuk keselamatan Siti. Angin malam berhembus lebih kencang, membawa bau amis yang semakin kuat, seperti darah yang membusuk di bawah tanah. Tiba-tiba, dari arah rumah Pak Haji Romi, ia melihat bayangan bergerak. Pak Haji Romi keluar dari pintu belakang. Langkahnya tertatih seperti orang tua yang kelelahan, meski usianya baru 50. Di bahunya, ia membawa karung goni besar yang tergantung berat, dan yang membuat Rizal merinding. Karung itu bergerak-gerak, seperti ada sesuatu hidup di dalamnya yang berusaha keluar. Gerakan itu pelan tapi putus asa, seperti tangan yang meronta atau kaki yang menendang lemah. Pak Haji Romi berjalan menuju hutan belantara. Bayangannya menyatu dengan kegelapan pohon-pohon tinggi. Rizal berdiri diam, hatinya berdegup kencang. Ia ingin memanggil, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Angin membawa suara tawa rendah yang bukan manusiawi, tawa serak seperti gesekan batu di batu. Datang dari arah hutan, seolah-olah sesuatu di sana sedang menunggu dengan lapar. Bau amis semakin menusuk, membuat Rizal mual, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia gemetar. Tubuhnya dingin, seperti es menyusup ke pori-pori kulitnya. Ia tahu ini bukan hayalan. Karung itu, gerakannya, tawa itu, semua menunjuk rahasia gelap yang melibatkan Siti. Ya Allah, lindungi dia, gumam Rizal. Tangannya memegang pagar kayu dengan kuat. Malam semakin pekat, dan bayangan Pak Haji Romi lenyap di hutan, meninggalkan Rizal dengan ketakutan yang baru, bahwa Siti mungkin menjadi bagian dari kegelapan yang semakin mendekat, dan ia harus bertindak sebelum terlambat. Desa tidur dalam ketakutan diam, tapi Rizal tahu misteri ini baru mulai terungkap. Jejak darah, karung bergerak, tawa aneh, semua seperti potongan teka-teki yang mengerikan. Ia memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam, tapi malam ini, ia hanya bisa berdoa, sementara angin terus berhembus, membawa janji teror yang lebih besar dari hutan yang gelap. Setelah hari yang panjang dipenuhi kegelisahan, Rizal melangkah pulang ke rumah ayahnya dengan hati yang berat seperti batu yang menekan dada. Matahari sore mulai condong ke barat, mewarnai lereng gunung dengan cahaya jingga yang suram, seolah-olah langit sendiri sedang berdarah. Rumah Kiai itu berdiri kokoh di tengah desa. Dinding kayunya yang sudah usang dipenuhi ukiran ayat-ayat suci yang pudar, seperti jimat pelindung yang telah menahan banyak badai gaib. Udara di sekitar rumah terasa lebih tenang dibandingkan desa lainnya. Tapi hari ini, bahkan hembusan angin yang biasanya membawa aroma bunga liar kini tercium samar-samar amis, seperti sisa dari mimpi buruk yang belum hilang sepenuhnya. Kiai Abdullah, ayah Rizal, sedang duduk di ruang tengah rumah, dikelilingi tumpukan buku-buku tua yang berdebu. Buku-buku itu bukan sembarang bacaan. Mereka adalah warisan leluhur, ditulis dengan tinta hitam pekat di kertas kuning yang rapuh, berisi ilmu gaib Jawa yang telah diturunkan dari generasi ke generasi. Kiai Abdullah, dengan jenggot putihnya yang panjang dan mata bijak yang selalu tenang, mengangkat kepala saat Rizal masuk. "Ada apa, Nak? Wajahmu seperti orang yang baru melihat hantu," katanya pelan. Suaranya lembut tapi penuh wibawa, seperti angin yang menyusup melalui daun-daun pohon tua. Rizal duduk di depan ayahnya. Tangannya memegang secangkir teh hangat yang dibuat dari herbal gunung, tapi panasnya tak mampu menghalau dingin yang menyusup ke tulangnya. Ia menceritakan firasatnya yang semakin kuat, getaran jahat yang seperti denyut nadi gelap di udara desa. "Ayah, saya rasa ada sesuatu yang salah dengan kekayaan Pak Haji Romi. Itu datang terlalu tiba-tiba, seperti hadiah dari kegelapan." Kiai Abdullah mengangguk pelan, matanya menyipit seolah-olah melihat ke masa lalu yang kelam. Ia bangun dan mengambil salah satu buku tua dari rak. Sampulnya retak seperti kulit kering yang siap mengelupas. "Ini saatnya kau belajar lebih dalam, Rizal. Ilmu gaib bukan mainan, tapi senjata untuk melawan yang tak terlihat." Ayahnya membuka buku itu dengan hati-hati. Halaman-halaman kuning berderit seperti tulang yang bergesekan. Di dalamnya
Tertulis legenda-legenda kuno tentang pesugihan, ritual mistis yang telah menghantui tanah Jawa sejak zaman kerajaan lama. Pesugihan adalah perjanjian dengan setan, jelas Kyai Abdullah, suaranya rendah seperti bisikan angin di gua gelap. Seseorang menyerahkan jiwa atau nyawa orang lain sebagai tumbal, demi kekayaan yang tak terbatas. Setan itu bisa berwujud apa saja, ular raksasa, monyet hitam, atau bahkan bayangan yang tak punya bentuk. Tapi harganya mahal. Nah, korban pertama mungkin keluarga sendiri, lalu orang asing, sampai akhirnya setan itu haus lebih banyak lagi. Ia menunjuk gambar pudar di buku, sosok makhluk dengan mata merah menyala. Kulitnya retak seperti tanah kering setelah kemarau panjang, tangannya memegang tumpukan emas yang berlumuran darah. Rizal mendengarkan dengan hati berdegup. Imajinasinya membayangkan ritual itu, altar di hutan gelap, lilin hitam yang meleleh seperti air mata darah, dan mantra kuno yang dipanggil di bawah bulan purnama. Ayahnya melanjutkan, menceritakan kisah nyata dari desa-desa tetangga, seorang saudagar kaya yang tiba-tiba kehilangan anaknya, ditemukan tergantung di pohon dengan mata melotot ketakutan, atau petani yang rumahnya terbakar sendiri setelah ia menolak tuntutan setan. Tanda-tandanya selalu sama, kata kiai itu. Kekayaan mendadak, jeritan malam, bau amis yang tak hilang, dan mimpi buruk yang datang seperti undangan kematian. Rizal mengangguk. Pikirannya langsung menghubungkan dengan Pak Haji Romi. Kekayaan pria itu, rumah megah yang muncul seperti dari tanah, dan perubahan fisiknya, semua cocok dengan legenda itu. Setelah pembicaraan, Rizal memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh. Sore menjelang malam, ia berjalan ke pinggir hutan belantara, tempat di mana pohon-pohon tinggi saling bertautan seperti jaring laba-laba raksasa. Udara di sana lebih dingin, lembab seperti napas makhluk yang bersembunyi di balik batang pohon. Ia mencari tanda-tanda, dan tak lama ia menemukannya. Jejak lilin hitam yang meleleh di tanah, membentuk lingkaran kecil yang sudah mengeras seperti darah beku. Lilin itu bukan biasa, warnanya hitam pekat, dan baunya amis bercampur belerang, membuat Rizal mundur selangkah. Di sekitarnya, rumput layu seperti disentuh api dingin, dan tanahnya lembek, seolah-olah baru saja digali. Ini bukti, gumam Rizal. Sendirian, hatinya berdegup lebih cepat. Ia menghubungkan ini dengan Pak Haji Romi. Jejak ini mengarah ke belakang rumah pria itu, seperti jalur rahasia yang hanya terlihat bagi yang tahu. Malam tiba dengan cepat, kabut turun lebih awal, menyelimuti desa seperti selimut mayat yang dingin. Rizal berbaring di tempat tidurnya, tapi tidur tak kunjung datang. Getaran jahat yang ia rasakan sepanjang hari semakin kuat, seperti gelombang yang datang dari hutan, menyusup ke rumah melalui celah-celah dinding. Udara di kamarnya terasa berat, lembab, seperti berada di dalam kubur yang baru dibuka, dan setiap hembusan angin membawa suara samar, seperti langkah kaki pelan di atap, atau cakar yang menggaruk kayu. Akhirnya, ia tertidur, tapi mimpi buruk datang seperti banjir hitam yang menenggelamkan pikirannya. Dalam mimpi itu, Rizal berdiri di hutan gelap. Cahaya bulan menyusup redup melalui daun-daun yang bergoyang seperti tangan-tangan yang memanggil. Tiba-tiba, tanah di depannya bergerak, seperti bernapas, dan dari dalamnya muncul arwah-arwah korban pesugihan sebelumnya. Tubuh mereka membusuk, kulit mengelupas seperti kertas basah, tulang putih menyembul dari daging yang hitam. Satu persatu mereka bangkit, mata mereka kosong tapi penuh dendam. Napas mereka berbau busuk seperti mayat yang lama terkubur. Tangan-tangan kurus mereka meraih ke arah Rizal, jari-jari dingin seperti es menyentuh kulitnya, menariknya ke bawah. Siti, Siti.
Bisik mereka dengan suara serak seperti angin ribut yang melewati pepohonan. Mati, nama itu bergema berulang seperti kutukan. Rizal berusaha melawan, tapi tubuhnya kaku, seperti terikat oleh akar-akar tak terlihat yang menyusup dari tanah. Arwah yang paling dekat, seorang wanita tua, dengan wajah retak seperti tanah kering, mendekatkan mulutnya ke telinga Rizal. Dia haus, tumbal berikutnya adalah dia. Bisiknya, suaranya, seperti gesekan batu di batu, dingin menyusup ke telinganya seperti jarum es. Rizal berteriak dalam mimpi, tapi suaranya hilang ditelan kegelapan. Ia merasa lehernya dicekik, udara semakin tipis, dan mata-mata tak kasat mata mengawasinya dari balik pohon, menyala merah seperti bara api neraka. Getaran jahat itu mencapai puncak, membuat seluruh tubuhnya bergetar, seolah-olah jiwa-jiwa itu sedang menarik rohnya keluar dari badan. Rizal terbangun dengan jeritan tertahan. Tubuhnya basah kuyup keringat dingin. Kamarnya gelap, tapi ia merasa ada sesuatu di sudut ruangan, bayangan hitam yang melintas cepat, meninggalkan hembusan angin dingin yang membawa bau busuk. Ia bangun dan menyalakan pelita. Tangannya gemetar. Getaran jahat masih ada. Udara terasa berat seperti ada tangan tak terlihat yang menekan bahunya. Seolah-olah mata-mata itu masih mengawasi, dari balik dinding, dari hutan, menunggu langkah selanjutnya. Rizal tahu, warisan ayahnya adalah kunci, tapi mimpi itu seperti peringatan. Kegelapan semakin dekat, dan ia harus siap menghadapinya sebelum terlambat. Malam itu datang lebih cepat dari biasanya, seolah-olah kegelapan sedang terburu-buru menelan desa. Kabut pekat turun dari lereng gunung seperti tirai putih yang bergerak lambat, menyembunyikan cahaya bulan yang redup dan membuat jalan-jalan tanah menjadi labirin samar. Rizal berdiri di pinggir rumahnya, hatinya berdebar seperti genderang perang yang tak henti. Setelah mimpi buruk yang menghantuinya malam sebelumnya, ia tak bisa lagi menunggu. Bukti dari pinggir hutan, lilin hitam yang meleleh, sudah cukup untuk meyakinkannya bahwa rahasia Pak Haji Romi tersembunyi di balik dinding rumah megah itu. Aku harus masuk, gumamnya sendirian. Suaranya hilang ditelan angin dingin yang menyusup melalui bajunya. Ia tahu risikonya tinggi. Jika tertangkap, bukan hanya amarah manusia yang harus dihadapi, tapi mungkin sesuatu yang lebih gelap, lebih haus darah. Pak Haji Romi terlihat pergi sore tadi, naik sepeda motor tuanya menuju kota untuk urusan bisnis yang tak pernah ia ceritakan. Rumahnya kini sepi. Lampu-lampu mati kecuali satu di teras depan yang berkedip lemah seperti mata yang mengantuk. Rizal menunggu hingga desa benar-benar sunyi. Jam dinding di rumah ayahnya berdetak pelan menuju pukul 11 malam. Ia mengenakan baju hitam sederhana, membawa senter kecil dan tasbih kayu di saku, satu-satunya senjata spiritual yang ia miliki. Langkahnya pelan saat menyusup melalui pagar belakang. Rumput basah menyentuh kakinya seperti jari-jari dingin yang memperingatkan. Kabut menyelimuti tubuhnya, membuatnya seperti hantu yang bergerak di antara bayangan pohon-pohon kecil di halaman. Pintu belakang rumah Pak Haji Romi tak terkunci, seolah-olah mengundang, atau mungkin jebakan. Rizal mendorongnya. Pelan, engselnya berderit seperti keluhan tua yang bergema di koridor gelap. Udara di dalam rumah langsung menyergapnya, lembab dan berat, bercampur bau amis yang lebih kuat dari sebelumnya, seperti darah yang membusuk dicampur dengan belerang. Bau itu menyusup ke hidungnya, membuat perutnya bergejolak, dan untuk sesaat, ia ragu. Tapi gambar Siti dalam pikirannya, gadis polos yang hilang tanpa jejak, mendorongnya maju. Ia menyalakan senter. Cahaya kuningnya menyapu dinding yang sudah menguning, dihiasi lukisan-lukisan agama yang tampak miring, seolah-olah rumah ini sendiri sedang miring ke arah kegelapan. Ruangan pertama adalah dapur, penuh peralatan mewah yang tak pernah dipakai. Piring-piring bersih tapi berdebu seperti tak pernah disentuh. Rizal bergerak hati-hati, langkahnya tak bersuara di lantai. Ubin yang dingin. Ia mendengar suara samar dari luar, angin yang berhembus melalui celah jendela, tapi di dalam, keheningan terasa hidup,
seperti ada yang sedang menahan napas. Ia menyusuri koridor panjang, dindingnya dingin saat disentuh, seperti kulit mayat yang baru dingin. Cahaya senternya menangkap bayangan aneh di sudut mata, tapi saat ia menoleh, tak ada apa-apa. Hatinya berdegup lebih kencang, keringat dingin mulai menetes di dahinya meski udara malam begitu dingin. Akhirnya, ia menemukan pintu kayu di ujung koridor, terkunci tapi kuncinya rapuh. Dengan pisau kecil dari saku, Rizal membukanya. Pintu itu terbuka dengan deritan panjang yang membuat bulu kuduknya berdiri. Di dalam, ruangan rahasia itu terungkap seperti mimpi buruk yang menjadi nyata. Udara lebih pekat di sini, bau amis menusuk seperti pisau, dan cahaya senter menyapu altar kecil di tengah ruangan. Meja kayu hitam yang dipenuhi tulang-tulang manusia berserakan, tulang lengan yang retak, tengkorak kecil yang mungkin milik anak-anak, dan potongan kain berlumur darah kering. Dinding ruangan bernoda darah gelap, membentuk pola aneh seperti lukisan mengerikan yang digambar oleh tangan gila, lingkaran dan simbol kuno yang tampak bergerak di bawah cahaya senter, seolah-olah hidup. Rizal mundur selangkah, napasnya tersengal. Ini bukan ruangan biasa, ini adalah sarang kegelapan, tempat ritual yang ia baca di buku ayahnya. Di atas altar, ada mangkuk keramik penuh abu hitam, dan di sebelahnya, gulungan kertas kuning dengan tulisan mantra kuno, huruf-hurufnya merah seperti darah segar. Ia mendekat, tangannya gemetar saat menyentuh kertas. Itu, dingin dan lembab, seolah-olah baru saja ditulis. Mantra itu berbahasa Jawa kuno, kata-kata yang memanggil roh jahat untuk kekayaan, tapi dengan harga tumbal. Ini bukti, bisik Rizal, memasukkan gulungan itu ke saku. Tapi saat itu, angin dingin tiba-tiba berhembus dari ventilasi atas, membawa hawa yang lebih dingin dari es, menyusup ke tulangnya seperti jarum. Suara langkah kaki samar terdengar dari koridor gelap di belakangnya, langkah pelan, tak kasat mata, seperti kaki telanjang yang menyusuri lantai basah. Rizal mematikan senter, hatinya berhenti sejenak. Gelap total menyelimutinya, hanya napasnya sendiri yang terdengar, cepat dan panik. Langkah itu mendekat, sekarang disertai suara napas berat, lembab seperti seseorang yang baru bangkit dari kubur. Ia bersembunyi di balik lemari kayu tua. Di sudut ruangan, tubuhnya meringkuk, mencoba tak bernapas. Kabut dari luar seolah menyusup masuk, membuat udara lebih dingin, dan bau amis semakin kuat, seperti darah yang baru tumpah. Bayangan hitam melintas di depan pintu, samar, tapi nyata, seperti siluet manusia yang terlalu tinggi dan kurus. Ia bergerak, pelan, seperti merangkak di dinding, dan tiba-tiba, jari-jari dingin seperti es menyentuh bahu Rizal dari belakang. Sentuhan itu bukan hayalan, dingin, menyengat, menyusup ke kulitnya seperti racun, membuat seluruh tubuhnya kaku. Rizal menahan jeritan, tangannya memegang tasbih, melafalkan doa pelan dalam hati. Bayangan itu mendekat, napasnya panas dan berbau busuk sekarang terasa di lehernya, seperti hembusan dari mulut yang penuh gigi tajam. Keluar! Keluar! Bisik suara samar, bukan manusiawi, seperti angin yang melewati celah batu, tapi penuh dendam. Dengan segenap kekuatan, Rizal mendorong lemari sedikit, menciptakan celah untuk lari. Ia berlari ke koridor, langkahnya bergema seperti guntur di rumah sunyi. Bayangan itu mengejar, suara cakar menggaruk dinding terdengar di belakangnya. Semakin dekat, angin dingin berhembus lebih kencang, membawa suara tawa rendah yang bergema seperti dari dalam tanah. Rizal mencapai pintu belakang, mendorongnya terbuka, dan melompat ke halaman. Kabut menyambutnya seperti pelukan dingin. Ia berlari tanpa menoleh, hutan belantara di kejauhan tampak seperti monster yang menunggu.
Sampai di rumah ayahnya, ia ambruk di teras, napasnya tersengal, tangannya masih memegang gulungan mantra yang berlumur darah. Malam itu, Rizal tak bisa tidur. Setiap hembusan angin terdengar seperti langkah kaki, setiap bayangan seperti tangan yang meraih. Bukti di sakunya adalah kemenangan kecil, tapi ia tahu, penyusupan itu telah membangunkan sesuatu yang lebih gelap. Rumah Pak Haji Romi bukan lagi sekadar bangunan, itu adalah pintu ke neraka, dan ia baru saja melangkah masuk. Malam bulan purnama berikutnya tiba dengan cahaya perak yang menyusup melalui awan tipis, menerangi lereng gunung seperti lentera hantu yang tergantung di langit. Bulan itu bulat sempurna, tapi cahayanya bukan hangat, ia dingin dan tajam, menciptakan bayangan panjang yang tampak seperti jari-jari kurus yang meraih tanah. Rizal berdiri di pinggir desa, tubuhnya dibungkus mantel hitam untuk menyamarkan diri dari angin malam yang semakin ganas. Hatinya berdegup tak karuan, campuran antara tekad dan ketakutan yang menyusup seperti racun lambat. Bukti mantra dari rumah Pak Haji Romi masih ada di sakunya. Kertas kuning yang sekarang terasa berat seperti batu kutukan. Ia tahu, hutan belantara di belakang rumah itu adalah jantung dari kegelapan, tempat di mana ritual pesugihan dilakukan, jauh dari mata warga yang ketakutan. Sebelum berangkat, Rizal berlutut di depan ayahnya, Kiai Abdullah, yang memberkati tangannya dengan doa pelan. Ingat, nak, kegelapan tak bisa dikalahkan dengan kekuatan fisik, tapi dengan iman yang kuat. Bisik Kiai itu, suaranya seperti hembusan angin melalui daun kering. Rizal mengangguk, memasukkan tasbih ke saku dada, dekat dengan jantungnya. Ia melangkah keluar, kabut malam sudah mulai naik dari tanah, menyusup seperti asap dari api tak terlihat. Jalan ke hutan terasa lebih panjang malam ini, setiap langkahnya diikuti suara ranting patah di kejauhan. Seolah-olah hutan itu sendiri sedang bergerak, menyambut kedatangannya dengan senyum tak kasat mata. Hutan belantara itu seperti dunia lain. Pohon-pohon tinggi menjulang seperti pilar-pilar makam raksasa. Rantingnya saling bertautan membentuk kanopi gelap yang menghalangi cahaya bulan. Udara di sini lebih lembab, berat seperti napas makhluk yang bersembunyi, dan bau tanah basah bercampur dengan sesuatu yang amis, seperti ikan busuk yang dibiarkan membusuk di bawah sinar matahari. Rizal berjalan pelan, kakinya tenggelam sedikit di tanah lembek yang seperti spons hidup. Setiap langkah meninggalkan jejak yang segera tertutup kabut. Suara binatang malam, serangga yang berdengung seperti bisikan rahasia, burung hantu yang melolong pelan, membuat bulu kuduknya berdiri. Ia ingat legenda ayahnya. Hutan ini adalah rumah roh-roh gelisah, yang haus akan darah mereka yang berani masuk tanpa undangan. Semakin dalam ia menyusup, getaran jahat yang ia rasakan semakin kuat, seperti denyut nadi raksasa yang berdegup di bawah tanah. Cahaya bulan menyusup melalui celah daun, menciptakan pola cahaya dan bayangan yang tampak seperti wajah-wajah menyeringai. Rizal berhenti sejenak. Napasnya tersengal saat ia mencium bau amis yang lebih pekat, datang dari depan. Ia maju lagi, mendorong semak belukar yang daunnya basah dan dingin, menyentuh kulitnya seperti jari-jari mayat. Akhirnya, ia sampai di sebuah lapangan kecil di tengah hutan, tempat altar utama berdiri seperti monumen kegelapan. Altar itu sederhana tapi mengerikan. Lingkaran batu hitam yang ditata rapi, di tengahnya meja kayu kasar yang dipenuhi lilin hitam meleleh. Lilin-lilin itu masih menyala redup. Api biru mereka menari pelan, melelehkan lilin menjadi genangan seperti darah kental yang mengalir ke tanah lembab. Tanah di sekitar altar berbau amis kuat, seperti darah yang baru tumpah, dan di permukaannya ada goresan-goresan aneh seperti cakar binatang buas. Udara di sini lebih panas, lembab seperti berada di dalam perut monster. Dan Rizal merasa matanya perih karena asap tipis yang naik dari lilin. Ia mendekat pelan, tangannya menyentuh batu altar, dingin seperti es, tapi di bawahnya, tanah terasa hangat, seperti bernapas. Tiba-tiba, angin berhembus kencang dari arah tak terduga.
membawa suara tawa yang bergema seperti badai yang mendekat. Tawa rendah, serak, bukan manusiawi, seperti gesekan batu di batu yang dicampur dengan raungan angin ribut. Rizal berbalik cepat, hatinya berhenti sejenak. Dari balik pohon di pinggir lapangan, makhluk pesugihan muncul perlahan, seperti mimpi buruk yang keluar dari halaman buku ayahnya. Tubuhnya tinggi dan kurus, kulitnya retak-retak seperti tanah kering setelah kemarau panjang. Celah-celah itu menyala merah samar seperti lava yang mendidih di bawahnya. Matanya dua bola merah menyala, tanpa pupil, hanya api yang membara dan memantulkan cahaya bulan seperti cermin neraka. Mulutnya terbuka lebar, gigi-gigi tajam seperti paku berkarat, dan dari dalamnya keluar tawa itu lagi, bergema hingga membuat daun-daun bergoyang. Makhluk itu merangkak mendekat dengan gerakan aneh, bukan berjalan tapi seperti ular yang meluncur di tanah. Kakinya yang bengkok menyentuh tanah lembab dengan suara basah yang menjijikkan. Napasnya panas dan beracun, hembusannya datang seperti gelombang uap belerang yang menyengat hidung Rizal, membuat matanya berair dan tenggorokannya terbakar. Bau dari mulutnya seperti daging busuk yang dicampur darah segar, dan setiap hembusan membuat Rizal merasa jiwanya ditarik ke kegelapan, seperti ada tangan tak terlihat yang meraih rohnya dari dalam dada, menariknya ke arah makhluk itu. Kau datang untuk tumbal, bisik makhluk itu. Suaranya seperti angin yang melewati gua penuh tulang. Kata-kata itu bergema di kepala Rizal, bukan di telinga. Rizal mundur pelan, tangannya meraih tasbih. Mulutnya melafalkan doa ayahnya dengan suara gemetar. Tapi makhluk itu semakin mendekat, matanya menyala lebih terang, dan tiba-tiba, ia melompat dengan kecepatan kilat, cakarnya menyentuh bahu Rizal. Sentuhan itu seperti api dingin, membakar kulitnya dan menyusup ke dalam daging, membuat lengan Rizal mati rasa. Ia berteriak, suaranya hilang ditelan tawa makhluk itu yang semakin keras, bergema seperti badai yang menghantam pohon-pohon. Rizal berlari, kakinya tersandung akar-akar yang tiba-tiba muncul seperti tangan dari tanah, menarik pergelangan kakinya ke bawah. Hutan seolah hidup, ranting-ranting meraih bajunya, daun-daun berbisik nama Siti seperti kutukan. Saat ia hampir jatuh, suara lemah terdengar dari dalam tanah di bawah altar. Suara Siti memanggil dengan nada putus asa, "Kak Rizal, tolong, gelap di sini." Suara itu samar tapi nyata, seperti datang dari kubur yang dalam, disertai suara tangisan yang tercekik. Rizal berhenti sejenak, hatinya hancur, tapi makhluk itu sudah dekat lagi. Napasnya panas menyengat punggungnya. Ia melanjutkan lari, melafalkan doa lebih keras, tasbihnya memanas di tangan seperti besi panas. Makhluk itu mengejar. Suara merangkaknya seperti guntur kecil, tapi doa itu seolah membentuk dinding tak terlihat, memperlambat gerakannya. Rizal lolos dari hutan dengan susah payah. Tubuhnya basah kuyup keringat dan lumpur. Luka gores di bahunya berdenyut seperti api. Ia ambruk di pinggir desa. Napasnya tersengal, tapi suara Siti masih bergema di kepalanya, lemah dan memohon. Malam itu, hutan seolah masih mengawasi. Angin membawa tawa samar yang semakin jauh. Rizal tahu, makhluk itu belum selesai. Ia haus, dan Siti adalah korbannya. Tapi sekarang, ia punya musuh yang nyata, dan perjuangan baru saja dimulai. Setelah lolos dari cengkeraman makhluk retak di hutan, Rizal kembali ke kampung dengan tubuh yang lemah, seperti daun kering yang hampir jatuh dari pohonnya. Malam itu sudah larut, kabut pekat menyelimuti jalan tanah yang licin, membuat setiap langkahnya terasa seperti berjalan di atas permukaan air yang gelap. Rumah ayahnya tampak seperti suar kecil di tengah kegelapan. Cahaya pelita di teras berkedip lemah, seolah-olah rumah itu sendiri sedang bernapas pelan dalam tidur yang gelisah. Kiai Abdullah menyambutnya dengan wajah khawatir, tapi Rizal hanya bisa menggelengkan kepala. Suaranya serak saat menceritakan apa yang ia lihat di altar. "Ayah,
Siti masih hidup, tapi terperangkap. Suaranya datang dari dalam tanah. Kiai itu mengangguk pelan, matanya menyiratkan pemahaman yang dalam, tapi tak ada kata-kata penghibur. Hanya doa malam yang mereka lafalkan bersama. Suara mereka bergema seperti tameng tipis melawan angin yang semakin dingin. Keesokan paginya, desa tampak tenang di permukaan, tapi Rizal merasakan perubahan. Udara terasa lebih berat, seperti ada beban tak terlihat yang menekan bahu setiap warga. Ia mencoba beristirahat, berbaring di kamar sederhananya dengan dinding kayu yang sudah lapuk. Tapi, tidur tak kunjung datang. Saat matahari siang mulai condong, mimpi buruk pertama datang seperti banjir hitam yang menyusup ke pikirannya. Dalam mimpi itu, tanah di bawah tempat tidurnya mulai bergerak, lembek dan berlumpur. Seperti kubur yang baru dibuka. Lumpur itu naik pelan, menyentuh kakinya dengan dingin yang menyengat, seperti jari-jari dingin yang meraih dari kedalaman. Rizal berusaha bangun, tapi tubuhnya kaku. Dan dari lumpur itu muncul arwah-arwah korban pesugihan sebelumnya, sosok-sosok pucat dengan tubuh membusuk, daging mereka menggantung seperti kain robek, tulang putih menyembul dari luka yang menganga. Arwah pertama adalah seorang pria tua, matanya kosong tapi penuh dendam, mulutnya terbuka lebar mengeluarkan suara jeritan yang bergema seperti angin ribut di gua. "Balas dendam, balas kami," bisiknya. Suaranya serak dan basah, seperti air yang mengalir melalui tenggorokan yang busuk. Tangan kurusnya meraih pergelangan kaki Rizal, menariknya ke bawah, lumpur naik hingga pinggang, dinginnya menyusup ke tulang seperti racun yang membekukan darah. Arwah lain bergabung, seorang wanita dengan rambut basah menempel di wajahnya yang biru keabu-abuan, berteriak meminta keadilan atas nyawa yang direnggut demi kekayaan Pak Haji Romi. Mereka menarik lebih kuat. Tanah berlumpur muncul tiba-tiba di kamar nyata Rizal, membasahi spray dan lantai. Baunya amis bercampur tanah basah yang membuat mual. Rizal terbangun dengan jeritan. Tubuhnya benar-benar basah lumpur. Kakinya terasa sakit seperti digores cakar. Ini bukan akhir. Malam demi malam, arwah-arwah itu bangkit tidak hanya di mimpi, tapi menyusup ke kenyataan seperti bayangan yang hidup. Saat Rizal duduk sendirian di teras, angin malam membawa suara. Bisikan mereka, nama-nama korban yang hilang, dicampur dengan tawa pelan yang bukan manusiawi. Suara itu datang dari atap, seperti cakar yang menggaruk. Genteng, pelan tapi gigih, membuat bulu kuduk berdiri dan hati berdegup tak karuan. Pak Haji Romi, yang kini curiga pada Rizal setelah melihat jejak penyusupan di rumahnya, seolah mengirim utusan gelap. Bayangan hitam mulai mengintai rumah Kiai, melintas di sudut mata saat Rizal berjalan di halaman, atau muncul sebagai siluet panjang di balik jendela saat malam tiba. Bayangan itu tak pernah mendekat langsung, tapi kehadirannya seperti ancaman diam, membuat setiap malam penuh paranoia. Apakah suara angin itu benar angin, atau hembusan napas dari sesuatu yang mengawasi? Ilusi maut datang lebih ganas, seperti pisau yang menusuk pikiran. Suatu malam, saat Rizal mencoba tidur, ruangan tiba-tiba gelap total, meski pelita masih menyala. Dari kegelapan itu muncul bayangan Siti, bukan Siti yang polos dan tersenyum, tapi sosok mengerikan dengan tubuh penuh luka tusuk. Darah merah segar menetes dari setiap goresan seperti air. Mata yang tak berhenti. Matanya, yang dulu cerah, kini berlubang dan hitam. Darah menetes dari kelopaknya seperti hujan hitam yang mengalir ke pipi. Pucatnya, "Kak Rizal, cepat, selamatkan aku," bisiknya dengan suara lemah yang retak, seperti kaca yang pecah pelan. Tangannya mengulur, dingin menyentuh lengan Rizal, meninggalkan bekas gores yang benar-benar berdarah saat ia terbangun. Ilusi itu terasa nyata, baunya amis darah segar, menyusup ke hidung, dan suara tangisannya bergema di telinga bahkan setelah mimpi berakhir. Paranoia semakin membesar. Siang hari, saat Rizal bekerja di sawah,
Ia merasa mata tak kasat mata mengawasinya dari balik pepohonan. Hembusan angin dingin menyentuh lehernya seperti napas makhluk yang haus. Malamnya, arwah-arwah kembali, kali ini di kamar mandi. Air dari ember tiba-tiba berubah menjadi lumpur hitam yang bergerak sendiri, menarik kakinya ke bawah seperti tangan-tangan yang rakus. Mereka berteriak meminta balas dendam. Suara mereka bergema seperti gema dari sumur dalam, penuh keputusasaan dan amarah yang membara. Pak Haji, hancurkan dia sebelum kami menelanmu juga, ancam salah satu arwah. Wajahnya mendekat hingga Rizal bisa mencium bau busuk dagingnya yang membusuk. Pak Haji Romi sendiri semakin terlihat seperti bayangan dirinya yang dulu. Ia jarang keluar, tapi saat bertemu Rizal di jalan desa, matanya menyipit curiga, senyumnya tipis seperti topeng yang retak. Rizal tahu, pria itu telah mengirim bayangan hitam itu, mungkin bagian dari kutukan pesugihan yang kini balik menyerang. Setiap malam, suara cakar di atap semakin lantang, seperti kuku tajam yang menggali jalan masuk, dan bayangan itu muncul lebih sering, melintas di dinding rumah seperti noda hitam yang hidup. Rizal mulai ragu pada indranya sendiri, apakah suara angin itu benar, atau bisikan arwah yang mendekat? Ilusi Siti datang lagi, kali ini di mimpi siang. Tubuhnya penuh luka, darah menetes dari matanya seperti air terjun hitam, memohon dengan suara yang semakin lemah. Sebelum roh itu menelan jiwaku, tolong. Serangan psikologis ini membuat Rizal lelah. Pikirannya seperti labirin gelap yang tak ada ujungnya. Ia berdoa lebih sering, memegang tasbih hingga jarinya memutih. Tapi arwah-arwah itu tak pernah jauh. Mereka muncul di mimpi dan kenyataan, menariknya ke lumpur yang tiba-tiba ada. Berteriak dendam yang bergema seperti guntur jauh. Bayangan hitam dari Pak Haji Romi mengintai seperti predator yang sabar, membuat setiap hembusan angin terasa seperti ancaman. Rizal tahu, ini ujian terberat, bukan fisik, tapi jiwa. Paranoia membangun seperti kabut yang semakin pekat, meninggalkannya sendirian dalam kegelapan yang semakin mendekat, menunggu langkah salah yang bisa menyeretnya ke jurang yang sama dengan Siti. Malam kutukan itu tiba dengan angin ribut yang mengamuk dari puncak gunung, seperti raungan raksasa yang bangun dari tidur panjang. Langit gelap gulita, awan hitam menutupi bintang-bintang, dan petir menyambar sporadis, menerangi desa sesaat seperti kilatan pisau tajam. Rizal berdiri di depan rumah ayahnya, tangannya memegang tasbih kayu yang sudah usang, diukir dengan ayat-ayat suci yang kini terasa panas di genggamannya. Ia telah memutuskan, tak ada lagi pengamatan diam-diam atau mimpi buruk yang pasif. Malam ini, ia akan menghadapi Pak Haji Romi langsung di altar hutan, tempat di mana kegelapan itu lahir. "Ayah, doakan aku," bisik Rizal kepada Kyai Abdullah, yang berdiri di ambang pintu dengan wajah penuh kerut kekhawatiran. Ki itu meletakkan tangan di bahu anaknya, melafalkan doa panjang yang bergema seperti tameng spiritual. Suaranya tegas meski angin berusaha menelannya. Rizal melangkah ke kegelapan. Mantelnya berkibar diterpa angin kencang yang membawa bau amis darah segar, bercampur dengan aroma tanah basah yang seperti napas bumi yang sakit. Hutan belantara menyambutnya dengan suara ranting patah yang bergema seperti tulang yang retak. Dan kabut pekat menyusup di antara pohon-pohon, membuat jalannya seperti menyusuri lorong mimpi buruk yang tak berujung. Setiap langkahnya diikuti hembusan dingin yang menyentuh lehernya, seperti jari-jari tak terlihat yang memperingatkan, kembali sekarang, atau mati di sini. Tapi Rizal tak mundur. Gambar Siti dalam pikirannya, gadis yatim piatu yang polos, terperangkap dalam ritual jahat, memberinya kekuatan. Doa-doa ayahnya adalah senjatanya. Mantra suci yang ia ulang dalam hati, membuat tasbihnya bergetar seperti memiliki nyawa sendiri. Semakin dalam ia menyusup, angin ribut semakin ganas, pohon-pohon bergoyang liar seperti tubuh yang kejang-kejang dalam kesakitan.
Petir menyambar lagi, menerangi altar di depan, lingkaran batu hitam, yang kini dikelilingi api lilin hitam yang menari-nari, meleleh seperti air. Mata darah yang mengalir ke tanah. Di tengahnya, Pak Haji Romi berdiri seperti mayat hidup yang baru bangkit dari kubur. Tubuhnya kurus kering, kulitnya mengelupas seperti kertas basah yang robek, meninggalkan luka merah yang menganga. Matanya cekung dalam seperti lubang neraka, dan tangannya yang gemetar memegang pisau berkarat, mengiris udara sambil berbisik mantra kuno, yang bergema seperti raungan angin. Datanglah, ambil tumbal ini, berikan kekayaan abadi. Suaranya serak, bukan lagi suara manusia, tapi campuran antara lolongan binatang dan bisikan roh jahat. Rizal bersembunyi di balik pohon tebal. Hatinya berdegup seperti palu yang menghantam dada. Ia melihat ritual puncak itu. Pak Haji Romi memanggil makhluk pesugihan dengan gerakan tubuh yang aneh, seperti boneka yang digerakkan benang tak terlihat. Udara tiba-tiba panas, lembab seperti berada di dalam perut monster, dan bau kematian, darah busuk bercampur belerang, menyusup ke hidungnya, membuatnya mual. Tiba-tiba, tanah bergetar, dan makhluk retak muncul dari kegelapan. Kulitnya retak lebih dalam. Lava merah menyala di celah-celahnya seperti darah yang mendidih. Matanya membara, dan ia merangkak dengan kecepatan kilat menuju altar. Napasnya panas menyengat seperti hembusan api neraka. Tak bisa menunggu lagi, Rizal melompat keluar. Suaranya menggelegar melawan angin. Berhenti, Pak Haji, ini harus diakhiri. Pak Haji Romi berbalik, wajahnya menyeringai mengerikan. Giginya kuning seperti tulang tua. Kau, anak Kiai, kau akan menjadi tumbal berikutnya. Jeritnya, suaranya bergema seperti gema dari jurang. Pertarungan mencekam dimulai. Arwah-arwah korban sebelumnya bangkit dari tanah. Tubuh mereka membusuk naik seperti zombie dari lumpur. Tangan kurus meraih kaki. Rizal menariknya ke bawah dengan kekuatan yang tak wajar. Lumpur itu hidup. Menyedot sepatunya, dinginnya menyusup ke kulit seperti jarum es yang menusuk. Daging. Satu arwah, seorang anak kecil dengan mata kosong, memeluk pinggangnya. Berbisik dengan suara lemah. Sakit, dingin, balas kami. Rizal melawan dengan doa ayahnya, melafalkannya. Keras-keras. Tasbihnya memanas seperti besi panas di tangan. Arwah-arwah. Meraung. Tubuh mereka berasap seperti disentuh api suci, tapi mereka tak mundur. Mereka menyerang lagi. Cakar mereka menggores lengan Rizal, meninggalkan luka panas yang berdarah. Makhluk pesugihan bergabung, merangkak dengan kecepatan kilat. Cakarnya menyabet udara di depan wajah Rizal. Hembusan napasnya membakar kulitnya seperti asam. Angin ribut semakin kencang, membawa bau kematian yang pekat. Daun-daun beterbangan seperti hujan hitam yang menusuk. Mata. Petir menyambar dekat, menerangi wajah Pak Haji Romi yang kini seperti topeng maut. Matanya menyala merah seperti makhluk itu. Dalam kekacauan itu, Rizal menyergap Pak Haji Romi, meraih kerah bajunya yang robek. Kenapa kau lakukan ini? Demi apa? Jerit Rizal. Suaranya nyaris hilang di telan angin. Pak Haji Romi tertawa gila. Suaranya bergema seperti guntur. Kekayaan. Semua demi kekayaan. Aku korbankan istriku dulu, lalu anakku, sekarang Siti. Setan itu haus, tapi ia beri segalanya. Pengakuan itu seperti pisau yang menusuk hati Rizal. Rahasia kelam Pak Haji Romi terungkap, bahwa kekayaannya dibangun di atas nyawa keluarganya sendiri, korban pertama yang disembunyikan dari desa. Makhluk pesugihan meraung lebih keras, seolah senang dengan pengakuan itu. Matanya menyala lebih terang, dan ia melompat ke arah Rizal. Cakarnya siap merobek dada. Pertarungan mencapai puncak. Rizal bergulat. Dengan Pak Haji Romi di tanah lembab, tubuh pria itu dingin seperti mayat, tapi kekuatannya tak wajar, seperti dipinjam dari makhluk itu. Arwah-arwah menyerang. Dari segala sisi,
Tangan mereka meraih leher Rizal, mencekik dengan dingin yang membekukan napas. Angin ribut membawa suara jeritan mereka, bergema seperti paduan suara kematian yang tak berujung. Makhluk retak mendekat, mulutnya terbuka lebar, giginya siap menggigit. Napasnya panas membakar rambut Rizal. Rizal merasakan teror fisik yang menusuk tulang, darahnya mengalir dari luka. Tubuhnya lemah karena dingin yang menyusup, dan emosinya hancur oleh rahasia Pak Haji Romi yang mengerikan. Ya Allah, beri aku kekuatan. Jeritnya, melafalkan doa terakhir dengan segenap jiwa. Angin berubah, petir menyambar altar, dan doa itu seperti gelombang cahaya yang mendorong arwah-arwah mundur. Tubuh mereka berasap dan meraung kesakitan. Makhluk pesugihan berhenti sejenak. Matanya berkedip ragu. Tapi Pak Haji Romi bangkit lagi. Pisau di tangannya menyabet ke arah Rizal. Pertarungan berlanjut dalam kegelapan. Setiap hembusan angin membawa bau kematian yang semakin pekat. Dan suara jeritan bergema seperti janji akhir yang mencekam. Rizal tahu, ini bukan hanya pertarungan tubuh, tapi jiwa, dan kegagalan berarti kematian bagi dirinya, Siti, dan mungkin seluruh desa. Di tengah angin ribut yang mengamuk seperti jiwa-jiwa yang marah, Rizal merasakan kekuatan doa ayahnya mengalir seperti sungai api suci di nadinya. Tasbih di tangannya bergetar hebat. Setiap butirnya memancarkan cahaya samar yang melawan kegelapan hutan. Pak Haji Romi, dengan tubuh seperti boneka rusak yang digerakkan oleh benang hitam, menyabet pisau berkaratnya lagi, matanya menyala penuh kegilaan. Kau tak bisa hentikan ini. Setan itu bagian dari aku sekarang. Jeritnya, suaranya pecah seperti kaca yang retak, bergema di antara pohon-pohon yang bergoyang liar. Makhluk pesugihan meraung di belakangnya, kulit retaknya menyala lebih terang, cakarnya siap merobek apa saja yang mendekat. Arwah-arwah korban melayang di sekitar, tubuh membusuk mereka berasap, tapi masih meraih dengan tangan kurus yang dingin seperti es neraka. Rizal menghindar dari sabetan pisau, tubuhnya terjatuh ke tanah lembab yang seperti spons hidup, menyerap darah dari luka-lukanya. Bau kematian pekat menyusup ke hidungnya, campuran darah busuk, dan belerang yang membuat kepalanya pusing. Tapi ia tak menyerah. Dengan suara yang tegas meski napas tersengal, ia melafalkan doa terakhir, ayat-ayat suci yang ayahnya ajarkan untuk mematahkan ikatan gaib. Kata-kata itu bergema seperti guntur suci, melawan raungan angin ribut. Tasbihnya memanas, dan cahaya putih samar menyembur dari tangannya, menyentuh altar batu hitam di tengah lingkaran. Lilin-lilin hitam meleleh lebih cepat. Api biru mereka berubah menjadi asap hitam yang berputar seperti ular beracun. Altar mulai retak. Suara pecahannya seperti tulang yang patah bergema di hutan. Makhluk pesugihan meraung lebih keras. Suaranya seperti badai yang menghantam tebing. Tubuhnya bergetar hebat. Celah-celah di kulitnya melebar. Lava merah menyembur keluar seperti darah yang mendidih, dan matanya yang menyala mulai redup. Tidak boleh. Jerit Pak Haji Romi, tangannya meraih altar seolah bisa menahannya. Tapi kekuatan doa Rizal seperti gelombang tak terbendung. Ia bangkit dan mendorong batu pusat altar dengan segenap tenaga. Tasbihnya menyentuh permukaannya. Retakan menyebar seperti jaring laba-laba yang pecah, dan altar ambruk menjadi tumpukan batu hitam yang berasap. Saat altar hancur, suara jeritan memenuhi udara, bukan jeritan manusia, tapi lolongan arwah-arwah yang akhirnya bebas. Tubuh mereka berasap lebih tebal, lenyap ke kegelapan seperti kabut yang tersedot angin. Makhluk pesugihan meraung terakhir kali, suaranya bergema, hingga membuat daun-daun jatuh seperti hujan hitam, sebelum tubuhnya retak total dan lenyap ke dalam tanah, meninggalkan lubang hitam yang mengeluarkan bau busuk seperti mayat yang lama terkubur. Angin ribut berhenti tiba-tiba, meninggalkan keheningan yang mencekam, hanya suara napas Rizal yang tersengal, dan hembusan angin pelan yang membawa aroma tanah basah.
Dari bawah reruntuhan altar, tanah bergerak pelan, seperti bernapas untuk terakhir kalinya. Lumpur hitam naik, dan dari dalamnya muncul sosok Siti, masih hidup, tapi tubuhnya lemah seperti daun layu yang hampir jatuh. Kulitnya pucat seperti mayat, penuh goresan merah tipis seperti bekas cakar tak terlihat, dan matanya lebar ketakutan, masih terperangkap dalam ilusi gaib yang membuatnya gemetar. "Kak, Rizal," bisiknya lemah, suaranya retak seperti angin yang melewati celah batu. Tangannya mengulur dingin menyentuh lengan Rizal. Ia membantu Siti berdiri, tubuh gadis itu ringan seperti bayangan, dan saat ia memeluknya, dingin dari tubuh Siti menyusup ke tulangnya, seperti sisa kutukan yang belum hilang sepenuhnya. Siti menangis pelan, air matanya panas bercampur darah tipis, menceritakan bagaimana Pak Haji Romi menjebaknya dalam ritual, ilusi gelap yang membuatnya merasa terkubur hidup-hidup di tanah lembab. Pak Haji Romi ambruk di samping reruntuhan. Tubuhnya seperti boneka yang benangnya diputus. Kulitnya mengelupas lebih cepat, luka-luka baru muncul di sekujur badan seperti retakan tanah kering, dan matanya yang cekung kini kosong, menatap langit gelap tanpa ekspresi. Kutukannya balik menyerang dirinya sendiri, kekayaan yang ia dapat lenyap. Seperti asap, rumah megahnya di desa jauh seolah terasa runtuh dalam pikirannya. "Aku salah," gumamnya lemah, suaranya seperti hembusan terakhir dari mulut yang haus, sebelum tubuhnya kaku, napasnya berhenti dalam keheningan yang dingin. Rizal memandangnya dengan campuran kasihan dan ketakutan. Pria yang dulu tetangga ramah kini menjadi mayat kering, korban dari keserakahannya sendiri. Rizal membopong Siti keluar dari hutan. Langkahnya tertatih di tanah lembab yang masih berbau amis samar. Kabut mulai menipis, cahaya bulan purnama menyusup redup, menerangi jalan pulang seperti lentera hantu yang enggan pergi. Desa tampak tenang saat ia tiba. Rumah-rumah kayu tua tidur dalam kegelapan. Tak ada lagi jeritan malam atau bau darah yang menyusup. Warga yang terbangun oleh angin ribut tadi mulai keluar, melihat Rizal dengan Siti di gendongannya, dan desas-desus cepat menyebar seperti api kecil di rumput kering. Kiai Abdullah menyambut mereka di teras, tangannya menyentuh dahi Siti dengan doa penyembuhan, dan gadis itu perlahan pulih, warna kembali ke wajahnya meski matanya masih berbayang ketakutan. Pagi harinya, desa kembali normal, burung bernyanyi, anak-anak bermain di halaman, dan aroma nasi goreng dari dapur-dapur menggantikan bau amis yang lama menghantui. Siti dirawat di rumah Kiai. Tubuhnya lemah tapi jiwanya bebas dari ilusi gaib, meski kadang ia terbangun malam hari dengan mimpi tentang tanah yang menelan. Pak Haji Romi dimakamkan di pinggir desa. Kuburannya sederhana tanpa batu nisan mewah, dan kekayaannya lenyap seperti mimpi buruk yang pudar. Rumah megahnya tiba-tiba reot, seperti kutukan yang hilang bersama pemiliknya. Tapi kedamaian itu tak sempurna. Rizal, yang kini dihormati sebagai pahlawan desa, tak bisa sepenuhnya tenang. Setiap malam, saat ia duduk di teras rumah, angin pelan dari hutan belantara membawa bisikan samar, suara tawa rendah yang bukan manusiawi, atau nama Siti yang dipanggil. Dari kegelapan, kabut malam masih turun tebal, dan kadang, di sudut mata, ia melihat bayangan hitam melintas di pinggir pohon, seperti sisa makhluk pesugihan yang menunggu kesempatan baru. Getaran jahat itu tak pernah hilang. Sepenuhnya, seperti akar yang tersembunyi di bawah tanah, siap tumbuh lagi jika ada yang serakah. Rizal tahu, kegelapan bisa datang lagi, Antime, dan ia harus waspada, karena di desa kecil ini, rahasia gelap selalu mengintai dari balik kabut, menunggu korban berikutnya.